Pernah gak sih kesel karena teman dekat sendiri hilang-hilangan pas kerja kelompok? Merugikan, tapi bingung negurnya. Atau sebaliknya, senang sama rekan kerja yang inisiatif banget. Jadi berharap semoga performanya bagus terus. Nah, dari dua situasi tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya? Biar si teman dekat perilakunya berubah, dan biar si rekan kerja performanya tetap bagus. Nah, yuk kita kenalan dengan feedback. Feedback adalah informasi yang disampaikan ke seseorang untuk membantu orang tersebut menyesuaikan perilakunya untuk tujuan positif. Secara spesifiknya, kalau ingin mengubah perilaku buruk atau mempertahankan perilaku baik, kita bisa menggunakan constructive feedback atau feedback yang membangun. Meski menyampaikan feedback, apalagi feedback yang membangun, mungkin tidak mudah bagi sebagian orang. Constructive feedback harus tetap digunakan. Kenapa? Karena fungsinya banyak. Beberapa di antaranya adalah: pertama, membantu seseorang menyadari perilakunya dan dampak dari perilakunya tersebut. Kadang orang suka gak sadar nih kalau sesuatu yang ia lakukan itu ternyata merugikan orang lain. Nah, dengan diberikan feedback, orang itu bisa lebih sadar sebenarnya hal yang dia lakuin tuh bagus atau enggak sih, dan sebaiknya itu seperti apa. Yang kedua, pembelajaran untuk pengembangan diri. Kalau kita menyadari kesalahan dari perbuatan kita, itu bisa jadi pembelajaran bagi diri sendiri agar tidak terulang kembali. Selanjutnya, meningkatkan pencapaian atau prestasi. Menyambung dari poin sebelumnya, dengan saling memberikan feedback, pembelajaran yang tadi udah didapat bisa jadi bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Lalu yang terakhir, ada feedback merupakan pernyataan kepedulian. Saling memberikan feedback menunjukkan kepedulian kita terhadap orang lain, karena kita membantunya untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, salah satu cara menyampaikan feedback ini dapat menggunakan SBI atau The Situation Behavior Impact Tools. Ada situation yang mana kita menentukan di mana dan kapan situasi yang dimaksud terjadi. Lalu ada behavior yang mana kita harus menjelaskan perilaku spesifik apa yang ingin di-feedback. Lalu ada impact yang mana kita menjelaskan pengaruh apa yang disebabkan dari perilaku tersebut. Selanjutnya, kita ke cara menerima feedback. Nah, penting nih menjadikan feedback sebagai salah satu cara buat ngelihat kelebihan dan kekurangan diri dan menjadikannya motivasi untuk berkembang agar lebih baik. Feedback akan menjadi efektif ketika dapat diterima dengan baik. Bagaimana sih cara mengartikan dan menerima feedback yang kita dapatkan? Simak yuk beberapa tips dari kita dalam menerima feedback. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Dengarkan dengan baik ketika ada orang yang memberi kamu feedback. Lalu yang kedua, jika kurang jelas, mintalah klarifikasi ulang. Nah, di sini ketika feedback yang diberikan kurang jelas, mintalah dengan sopan untuk dijelaskan kembali. Lalu yang ketiga, ada jadikan sesi feedback sebagai kesempatan untuk belajar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe ke channel YouTube Kemapsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.